Ya, untuk pertemuan hari ini kita materinya adalah kalimat efektif ya. Baru mulai. Iya. Kalimat efektif yang menjadi bagian dari salah satu bagian dari penulisan karya ilmiah. Jadi bahasa Indonesia kita yang di universitas itu adalah bahasa Indonesia belajar baik bahasa Indonesia baik dan benar untuk penulisan karya ilmiah ya. Artinya teman-teman kan nanti akan ada menulis skripsi begitu. Nah, diharapkan dengan adanya bahasa Indonesia itu tulisan skripsinya itu menjadi lebih baik begitu, mengetahui apa itu ejaan dan penulisan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Artinya tidak kemudian sembarangan menulis. Kadang dulu tuh ada pelajaran mengarang bahasa Indonesia itu eh biar karangan isinya banyak itu diulang-ulang aja, paragraf satu diulang lagi, paragraf dua diulang lagi. Jadi seperti itu. Jadi diulang-ulang. Nah, makanya jangan sampai nanti skripsinya itu terlalu banyak karena nanti biasanya mahasiswa skripsi itu 80 halaman itu sudah jadi skripsi ya. Ya 80 halaman itu kan sedikit. Jadi skripsi-skripsi sekarang itu sudah jadi syarat sah skripsi itu 80 halaman ya. 80 halaman tuh udah bisa jadi skripsi. Jadi tidak mesti harus apa namanya? Tidak mesti harus berapa? 150 halaman apa 200 halaman itu tidak mesti gitu ya. Siapa ini? Ya, itu. Jadi seperti itu. Kemudian nanti di kalimat efektif ini adalah bagian dari apa? Sebuah penulisan ya, pengembangan dari ejaan dan pilihan kata yang kemudian disusun menjadi sebuah kalimat ya. Ya, kalau dasarnya kalimat itu kan ada subjek predikat begitu, tapi kita tidak bicara itu artinya saya harap sih teman-teman sudah mengerti ya bagaimana menulis kalimat yang nama subjek predikat itu gitu. Jadi tidak perlu saya mengajarkan secara detail terkait dengan subjek predikat karena apa namanya kalimat majemuk bertingkat atau yang segala macamnya ya, karena nanti lebih kepada bagaimana teman-teman membuat sebuah kalimat itu efektif begitu ya, efektif untuk bisa dibaca oleh orang lain bahkan diri sendiri pun kalau membaca yo sudah memahami apa yang ditulis. Nah, jadi kalimat efektif ini adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa baik ejaan maupun tanda baca. Ya, sehingga mudah dipahami oleh pembaca atau pendengar ya. Dengan kata lain kalimat efektif harus mampu menimbulkan kembali gagasan para pendengar pada pendengar atau pembaca seperti apa yang dimaksudkan oleh penulis ya. Jadi untuk kalimat efektif ini tidak hanya soal nanti tulis menulis tapi dalam perihal presentasi pun teman-teman juga dituntut untuk menyusun kalimat yang efektif begitu ya, termasuk pilihan kata dan tentunya di dalam kalimat itu sudah termasuk ejaan dan pilihan kata ya. Teman-teman dalam memilih apa namanya kalimat begitu dalam penulisan kalimat itu. Kemudian selanjutnya saya akan putarkan ini ya. Jadi materi saya putarkan di sini. Ya, pengertian kalimat efektif ya. Kalimat efektif itu adalah kalimat yang memenuhi syarat-syarat komunikatif, gramatikal dan sintaksis serta sanggup dipahami oleh dan menimbulkan daya khayal pada diri pembaca begitu ya, pada daya khayal pada diri pembaca.
Kemudian selanjutnya syarat kalimat efektif ya. Yang pertama, syarat kalimat efektif itu mudah dipahami ya, oleh pendengar atau pembacanya. Kemudian yang kedua, tidak menimbulkan kesalahan tafsir dari maksud sang penulis gitu. Ya, jadi tidak menimbulkan kesalahan tafsir. Jadi kalau bisa satu tafsir, jangan multi tafsir ya. Kemudian sistematis dan tidak bertele-tele begitu. Kemudian prinsip dalam penulisan kalimat efektif. Nah, ini yang penting, ada kesepadanan struktur ya. Keseimbangan antara gagasan dengan struktur bahasa yang dipakai dalam kalimat ya. Ada keseimbangan antara gagasan dengan struktur yang dipakai. Contoh misalnya, nah ini kalimatnya, menghindari penggunaan preposisi ya di depan subjek. Nah, bagi semua peserta diharapkan hadir tepat waktu. Nah, ini cukup teman-teman menulis semua peserta diharapkan hadir tepat waktu. Jadi itu tinggal kemudian teman-teman jangan lagi misalnya ada kalimat seperti ini diberikan kata bagi di depannya. Ya, tidak ada yang dibagikan. Nah, jadi semua peserta diharapkan hadir tepat waktu. Nah, kemudian selanjutnya adik demam sehingga adik tidak dapat masuk sekolah ya. Jadi adik demam ini cukup satu kali ya ditulis subjeknya ya. Jadi hindari pengulangan bentuk subjek yang sama. Ya, jadi kata adik itu tidak perlu diulang dua kali penulisannya ya. Adik demam sehingga adik tidak dapat masuk sekolah. Itu. Kemudian jadi cukup satu kali ditulis ya, adik demam sehingga tidak dapat masuk sekolah. Jadi tidak perlu ditulis dua kali namanya. Ya, ini juga bagian dari kehematan ya tadi. Hindari pengulangan bentuk subjek yang sama. Kemudian 3, hindari penggunaan kata yang di depan predikat. Misalnya dia yang pergi meninggalkan saya. Nah, harusnya dia pergi meninggalkan saya. Ya, itu contohnya. Ya. Kata yang itu tidak boleh di depan predikat ya. Predikat yang mana? Kata pergi. Dia itu subjek ya. Subjek, predikat. Ya, subjek itu dia, predikat itu pergi. Ya, kemudian meninggalkan saya. Meninggalkan saya ini, pergi meninggalkan ini predikat ya, jadi satu ya. Saya itu objek gitu. Kemudian keparalelan bentuk ya. Jadi keparalelan bentuk adalah kesetaraan bentuk kata yang digunakan dalam kalimat ya. Jadi ada kesetaraan dalam penulisan kalimat. Misalnya kegiatan pembelajaran hari ini adalah menganalisis cerita dan perbaikan kalimat. Nah, harusnya kegiatan pembelajaran hari ini adalah menganalisis cerita dan memperbaiki kalimat. Jadi ada kata dan ya, memperbaiki dan menganalisis dan memperbaiki. Bukan menganalisis dan perbaikan. Jadi dan per ini tidak paralel ya. Jadi kalau misalnya teman-teman menulis ya harus ada verba dengan verba, nomina dengan bentuk kata nomina ya. Jadi menganalisis dan memperbaiki, bukan tidak ada kata me dan per begitu. Kemudian yang ketiga adalah kehematan kata, menghindari pemborosan dalam penggunaan kata ya. Contoh
Pada zaman dahulu kala, nah, kerajaan Majapahit sangat berjaya. Nah, jadi pada zaman dahulu, jadi cukup seperti itu, kalanya tidak perlu ditulis. Nah, kerajaan Majapahit sangat berjaya, hindari gejala pleonasme, jadi melebih-lebihkan gitu ya. Itu. Kemudian contoh lainnya, Wilda memakan buah durian dan buah mangga. Wilda memakan buah durian dan buah mangga. Hindari unsur yang sama dalam kalimat majemuk ya. Unsur yang sama dalam kalimat majemuk. Jadi itu ada kata buah itu tidak perlu diulang ya. Jadi cukup satu kali penulisan saja begitu. Ya, karena sudah mewakili dua-duanya antara durian dan mangga begitu. Selanjutnya contoh yang lain ya. Contoh yang lain, para buruh-buruh ya. Para buruh-buruh berdemo mengenai kenaikan harga pangan. Yang kalimat kedua, para buruh berdemo mengenai kenaikan harga pangan. Jadi hindari penjamaan kata jamak ya. Jadi misalnya para buruh-buruh, para mahasiswa-mahasiswa, para guru-guru. Nah, itu tidak perlu ditulis karena sudah jamak. Kata para ini kan banyak ya artinya. Ya, jadi sudah jamak begitu. Nah, kemudian seperti itu penulisannya, para buruh. Atau misalnya buruh-buruh, jadi pilih salah satu begitu. Buruh-buruh berdemo mengenai kenaikan harga pangan. Jadi bisa dipilih salah satu begitu. Boleh para buruh atau buruh-buruh gitu. Kemudian ya, kecermatan dalam penulisan kalimat efektif. Ketepatan pemilihan kata sehingga tidak menimbulkan kerancuan atau makna yang ganda. Misalnya pemilihan diksi yang tepat. Di yayasan itu dipelajarkan berbagai keterampilan wanita. Ya, harusnya di yayasan itu diajarkan ya, bukan dipelajarkan. Ya, berbagai keterampilan wanita, tapi diajarkan ya. Jadi pemilihan diksinya juga harus tepat. Kemudian ketegasan. Ide pokok dalam kalimat harus diperjelas sehingga ide pokok itu menonjol. Jadi ditonjolkan mana yang ingin ditonjolkan dalam sebuah kalimat. Teman-teman ingin memfokuskan kalimatnya itu di kata apa begitu misalnya. Contoh, sampah itu sudah saya buang. Jadi yang ditonjolkan adalah sampah itu gitu ya. Nah, jadi seperti itu contohnya ya. Sudah saya buang. Jadi yang ditonjolkan adalah sampah itu. Ya. Kalau misalnya teman-teman ingin menonjolkan kata saya, itu juga bisa. Saya sudah membuang sampah itu. Nah, jadi saya, jadi ditambah imbuhan ya. Membuang jadi tambahnya gitu. Sampah itu sudah saya buang. Nah, itu juga bisa. Atau misalnya yang ingin menonjolkan kata sayanya. Saya ingin menonjolkan kata buang begitu ya. Nah, jadi sampah itu sudah saya buang. Nah, di sampah itunya yang ditonjolkan ya. Itu. Kemudian oke. Selanjutnya nah, membuat urutan kata yang bertahap, teman-teman. Jadi kalau teman-teman membuat sebuah urutan kata yang contohnya misalnya ada pejabat, pertemuan kali ini akan dihadiri oleh Pak Wali Kota, Gubernur, dan seluruh camat di kota ini. Nah, ini kan tidak urut ya. Harusnya ditulisnya bisa seperti ini. Pertemuan kali ini akan dihadiri oleh Gubernur, Wali Kota, dan seluruh camat. Jadi dari urutan jabatan paling tinggi ke yang paling rendah ya. Jadi dari Gubernur, Wali Kota, camat.
Atau bisa dibalik juga, dari camat dulu, kemudian wali kota, baru gubernur yang terakhir. Ya, jadi itu harus urut juga penulisannya. Ya, gunakan juga partikel penekanan ya. Dalam ejaan kemarin itu kita ada partikel lah dan pun ya. Ini juga bisa dimasukkan di dalam penulisan kalimat efektif ya. Kalimat efektif misalnya kerjakanlah tugasmu dengan baik. Jadi ada kata lah di situ ya. Kemudian kepaduan dalam penulisan kalimat efektif ya. Informasi itu tersusun dengan padu dan tidak terpecah-pecah ya. Contoh misalnya makalah ini membahas tentang desain interior pada rumah adat. Ya, harusnya cukup menghindari penggunaan kata tentang setelah predikat yang berawalan me. Ya. Misalnya makalah ini membahas desain interior pada rumah adat. Gitu. Kemudian ini juga berbeda ya. Jadi penggunaan kata tentang itu digunakan ketika predikat berawalan ber. Misalnya kita berdiskusi tentang amnesti pajak. Nah, itu contoh seperti itu. Kemudian kelogisan. Ide kalimat dapat dimengerti oleh akal dan sesuai dengan kaidah ejaan bahasa Indonesia. Kepada Pak Lurah, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, harusnya itu tidak perlu ya kalau misalnya teman-teman menjadi pembawa acara, jadi cukup mempersilakan itu kepada orang yang dipersilakan saja. Tidak perlu memanggil waktu dan tempat ya. Jadi kepada Pak Lurah kami persilakan. Jadi kalimat logis dan harus dipahami, ya mudah dipahami begitu. Oke, ulasan tips ya dari sekian tadi. Yang pertama adalah hindari penggunaan preposisi di depan subjek, kemudian hindari pengulangan subjek yang sama, kemudian hindari penggunaan yang di depan predikat, verba-verba nomina-nomina, kemudian hindari gejala pleonasme, kemudian hindari unsur yang sama dalam kalimat majemuk. Kemudian hindari penjamaan kata jamak, pemilihan kata diksi yang tepat, kata yang ditonjolkan diletakkan di awal kalimat ya, memuat urutan kata yang bertahap. Gunakanlah partikel penekanan, hindari penggunaan kata tentang setelah predikat berawalan me. Kemudian penggunaan kata tentang setelah predikat berawalan ber. Nah, kalimat harus logis dan mudah dipahami. Oke, ini ada latihan. Kira-kira yang mana nanti yang tepat ya. Ya, ini kira-kira yang tepat yang mana? Yang atas atau yang bawah? Yang efektif itu yang mana? Yang atas atau yang bawah? Ya, jawabannya yang bawah ya. Bawah. Oke. Pak. Ya, jadi yang bawah karena kita tidak perlu menulis kata warna di situ. Karena hitam itu sudah mewakili warna ya, sudah mewakili sebuah warna.
Oke, kemudian selanjutnya ini juga sama ya, yang tepat adalah yang bawah ya. Itu. Kemudian selanjutnya, nah saya berikan materi yang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu. Kalian bisa panggil Ibu dengan Ibu Fitri. Akan belajar apa kita hari ini? Nah, kita akan belajar tentang penggunaan kalimat efektif. Apa sih kalimat efektif itu dan kenapa kita harus belajar tentang kalimat efektif? Nah, kita bisa lihat di gambar berikut ini. Kalau kalian lihat gambar ini, apa yang ada di pikiran kalian? Betul sekali. Di dalam gambar ini kita bisa melihat bahwa si pembicara ketika menyampaikan pesan kepada pendengar, pendengarnya langsung paham. Oh, pembicara bicara A, B, C, dan si pendengar juga mendengar A, B, C. Itu tandanya si pembicara menggunakan kalimat efektif. Nah, sekarang kalian coba bandingkan dengan gambar yang berikut ini. Ketika lihat gambar ini, apa yang ada di pikiran kalian? Lihat wajahnya, lihat ekspresinya. Dari gambar ini, kita bisa melihat bahwa si pembicara berbicara, kemudian menyampaikan pesan, tetapi si pendengar tidak memahami apa yang disampaikan oleh pembicara. Nah, itu tandanya si pembicara menggunakan kalimat tidak efektif, sehingga komunikasi yang dijalin juga tidak efektif. Nah, sekarang apa sih ciri kalimat efektif itu? Ciri yang pertama adalah logis atau masuk akal. Memang ada kalimat tidak masuk akal? Kita perhatikan dulu kalimat yang berikut ini. Pengunjung yang membawa jaket harap dititipkan di tempat penitipan. Nah, dari kalimat ini apa yang terlintas di pikiran kalian? Apakah pengunjungnya yang dititipkan atau jaketnya yang dititipkan? Kalau dari kalimat ini kita bisa melihat bahwa pengunjung yang membawa jaket harap dititipkan, berarti pengunjungnya yang dititipkan di tempat penitipan. Loh, kok bisa begitu? Kan pengunjungnya yang mau belanja. Nah, ini tandanya kalimat tersebut tidak efektif. Nah, kalimat ini bisa kita ubah menjadi lebih efektif, lebih masuk akal. Seperti apa kalimatnya? Kalimatnya adalah jaket yang dibawa pengunjung harap dititipkan di tempat penitipan. Dari kalimat ini jelas bahwa jaket yang dititipkan di tempat penitipan bukan pengunjungnya. Ciri kalimat efektif yang kedua adalah tidak boleh ambigu. Apa itu ambigu? Ambigu adalah adanya makna ganda dalam satu kalimat. Seperti apa contohnya? Kita lihat kalimat yang berikut ini. Motor Pak Imam yang sudah tua itu harus segera diperbaiki. Nah, dari kalimat ini apa yang terlintas di pikiran kalian? Hayo, yang tua motornya atau Pak Imamnya? Nah, kalimat ini merupakan kalimat ambigu. Artinya ada multitafsir atau dalam satu kalimat ini ada lebih dari satu makna. Itu tidak boleh di kalimat efektif. Seharusnya bagaimana? Kalau kita merujuk kepada motor yang tua, kita ganti kalimatnya seperti ini. Motor tua Pak Imam ini harus segera diperbaiki. Nah, dari kalimat ini jadi jelas bahwa yang tua di sini adalah motornya yang harus diperbaiki. Sekarang kita masuk ciri kalimat efektif yang ketiga, hemat. Kalimatnya harus hemat, artinya menggunakan kata sesuai dengan kebutuhan. Contoh kalimat berikut. Adi memakai baju warna merah. Kalimat ini tidak efektif. Kenapa? Merah itu warna. Mengapa harus disebut lagi kata merahnya? Kita bisa membuat kalimat Adi memakai baju merah. Sudah jelas bahwa merah yang dimaksud adalah warna. Ciri kalimat efektif yang keempat adalah harus sesuai dengan EYD, ejaan yang disempurnakan. Artinya, kalimat yang kita sampaikan harus sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dalam bahasa Indonesia. Oleh sebab itu, kenapa kita harus belajar penggunaan kalimat efektif? Tentu saja kita harus belajar penggunaan kalimat efektif. Kita harus menggunakan kalimat efektif agar komunikasi yang kita jalin juga efektif. Karena kalau tidak menggunakan kalimat efektif, bisa mungkin terjadi multitafsir. Ketika kita bicara, orang memikirkan apa, dan akhirnya terjadi salah paham. Bahayanya, hanya karena salah paham kalimat, malah terjadi konflik.
Jadi, sehari-hari kita juga harus berusaha menggunakan kalimat efektif tersebut. Demikian pelajaran kita hari ini. Semoga kalian bisa mengerti penjelasan-penjelasan Ibu yang tadi. Kita akan bertemu di materi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.